my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tugas Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara bagian 2, 6-9. Halo, saya Dinatul Asmi. Saya akan membahas hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Halo, nama saya Rami Islamita Diarti. Di sini saya akan membahas tentang hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Halo, di sini saya Luciani akan membahaskan tentang penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan warga negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Saya akan membahas hubungan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan Undang-Undang 1945. Hubungan antara proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang 1945 sangat erat dan saling terkait. Sebagai fondasi berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Berikut adalah penjelasan singkat tentang hubungan proklamasi tersebut. Yang pertama, proklamasi sebagai fondasi kedaulatan. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Melalui proklamasi bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi menjadi deklarasi politik yang menegaskan bahwa Indonesia berdiri sebagai negara baru yang tidak lagi terkait dengan sistem hukum kolonial. Yang kedua, Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusi. Setelah proklamasi Indonesia memerlukan aturan hukum yang mengatur jalannya negara, oleh karena itu pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia. Yang ketiga, implementasi kemerdekaan dalam hukum. Proklamasi memberikan legitimasi kepada bangsa Indonesia untuk mendirikan negara baru. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kerangka hukum dan aturan untuk menjalankan kedaulatan negara yang telah diproklamasikan. Dengan Undang-Undang 1945, Indonesia memiliki dasar hukum untuk menjalankan pemerintahan, mengatur hubungan antara perintah dan rakyat, serta menetapkan arah kebijakan negara. Secara sederhana, proklamasi adalah pernyataan politik kemerdekaan, sementara Undang-Undang 1945 adalah wujud konkret dari kemerdekaan tersebut dalam bentuk sistem hukum dan pemerintahan yang mengatur jalannya negara. Keduanya adalah tonggak utama dalam sejarah pembentukan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki hubungan yang sangat erat sebagai dasar negara dan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi dan dasar filosofi negara Indonesia. Kelima silanya menjadi aturan dalam penyusunan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam aturan hukum. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Di dalamnya termuat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban sebagai warga negara di Indonesia, serta fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Dan yang ketiga, hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan moral dan dasar filosofi dalam perumusan seluruh pasal dan konstitusi tersebut. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk aturan yang lebih konkret. Yang keempat, mengapa Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini berhubungan? Karena Pancasila dijadikan dasar dari segala hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang 1945. Setiap kebijakan atau undang-undang yang dibuat harus diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila agar tetap sejalan dengan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, dan berkeadilan.
Jadi, Pancasila memberikan pedoman ideologis dan Undang-Undang Dasar 1945 ini memberikan aturan hukum yang mengatur pelaksanaan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bernegara. Jadi, Pancasila adalah sumber ide dan nilai-nilai dasar, sedangkan Undang-Undang 1945 adalah peraturan tertulis yang mengatur bagaimana nilai-nilai tersebut dijadikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibilang, Pancasila ini memberikan arah, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjelaskan bagaimana cara kita mengikuti arahan tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya akan membahaskan dua materi. Yang pertama, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terpatri dalam inline keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai negara memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Pancasila merupakan dasar politik yang mengatur dalam mengarahkan segala kegiatan dan berkaitan dengan hidup kenegaraan. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang seperti politik, ekonomi sosial, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah bidang politik. Saling menghormati pilihan orang lain, ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin, dan tidak menyebarkan berita bohong tentang lawan politik. Bidang ekonomi, menciptakan sistem perekonomian dan berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Contohnya, aktif dalam koperasi, pembeli produk dalam negeri, dan kerja sama ekspor impor. Sosial budaya, memperkuat kerukunan umat beragama dengan mengedepankan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar beragama dan saling menghormati. Bidang pertahanan keamanan, membela negara dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kebijakan pertahanan keamanan harus berbasis moralitas kemanusiaan yang menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung nilai-nilai yang dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuannya adalah untuk tidak menimbulkan pemecahan yang merugikan setiap orang dan negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.